Halo semuanya, perkenalkan, saya Renat Yunur Hikmah, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yuk, kita bahas lebih jauh mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Sebelumnya, apa sih korupsi itu? Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, dan faktor eksternal merupakan penyebab korupsi karena sebab-sebab dari luar. Dampak masif korupsi. Ketika korupsi terjadi, dampaknya menjalar hampir ke seluruh sendi kehidupan. Terpapar langsung atau tidak, korupsi memiliki efek yang merajalela ke seluruh aspek sebuah negara. Tahukah kamu, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga independen yang mengupayakan pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, serta BPK secara berkala. Laporan kinerja tahunan KPK juga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setiap momen penting dikawal oleh gerakan mahasiswa. Mahasiswa sebagai peserta didik dengan tingkat intelektual, daya kritis, dan etika paling tinggi dari kelompok pembelajar di bawahnya, secara real berperan sebagai agen perubahan atau agent of change. Fakta bahwa dampak korupsi demikian masif merusak kehidupan negara bangsa tidak bisa dibiarkan. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu membersihkan nama Indonesia dari tindakan korupsi dengan cara menjaga integritas diri dan menghindari perilaku koruptif. Contoh perilaku koruptif di sekitar kita diantaranya titip absen, seakan-akan hadir dalam kelas padahal tidak, plagiarisme, seolah mengikuti kelas online padahal tidak, dan mengakui hasil kerja orang lain. Lantas, bagaimana pencegahan korupsi ini? Kita dapat mencegah tindakan korupsi dengan menjaga integritas. Kita bisa membangun integritas di lingkungan terdekat dengan mengidentifikasi perilaku koruptif seperti di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, serta lingkungan sekitar. Dalam upaya membangun integritas, kita bisa melakukan aksi untuk menjaga integritas. Langkah untuk menyelenggarakan aksi anti korupsi sesuaikan dengan minat dan potensi diri. Pertama, persiapan. Identifikasi kelompok sasaran, permasalahan integritas yang dihadapi, dan tujuan aksi. Kedua, perencanaan. Menentukan bentuk aksi, konten atau materi, media, dan pelaksana. Ketiga, melaksanakan aksi anti korupsi. Keempat, mengevaluasi kesesuaian dengan kelompok sasaran, ketercapaian tujuan aksi, hal yang perlu dikembangkan, dan kemungkinan untuk dilakukan di kelompok sasaran yang berbeda. Ragam bentuk aksi anti korupsi diantaranya kampanye sosial, seminar, festival seni budaya, film anti korupsi, dan lokakarya. Tahukah kamu, kita bisa bekerja sama dengan komunitas lain untuk merealisasikan aksi anti korupsi. Gerakan anti korupsi bisa dilakukan pada skala regional, nasional, hingga global. Gerakan anti korupsi tidak menuntut keberadaan fisik secara nyata. Kita bisa menggunakan platform internet dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak kalangan. Kita bisa membangun jejaring anti korupsi lintas wilayah, dan kita bisa membantu KPK dalam kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, serta mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Mari bebaskan negeri ini dari korupsi. Bersama melawan korupsi mewujudkan Indonesia maju.